pertama yang menarik untuk pembekalan BM adalah eh, saya diundang ke HO yang kebetulan saya juga baru ini datang ke HO ya. Dalam seminggu bisa 3 kali ke HO walaupun sebenarnya trainingnya ada di LC, tapi saya juga diundang ke HO jadi paling tidak saya juga memahami alur dan siklus yang ada terjadi yang ada di kantor pusat. Perasaannya menarik, banyak ketemu dengan orang dan petinggi di HO, banyak belajar terkait apa yang kita pelajari selama 6 hari ini di HO. Yang paling menarik banyak hal-hal baru yang memang saya dapat di sini, Pak. Pertama itu apalagi saya basicnya memang bukan dari marketing, Pak, ya. Jadi memang pada saat saya belajar di sini memang banyak hal yang memang perlu diatur dan perlu dimonitoring setiap saat. Jadi tidak bahwa kita adalah kepala cabang hanya memerintah, tidak, tapi kita harus tetap monitor tim kita, dan memang banyak yang harus dimonitor dan memang harus termonitor semua, Pak. Gitu, Pak, yang saya dapat. Pembekalan BM ini sangat bermanfaat untuk kita implementasikan di cabang, Pak, ya. Jadi kita semua dari seluruh Indonesia kita bisa sharing istilahnya mengenai kondisi cabang masing-masing. Jadi saling tukar ilmu, Pak. Jadi sangat bermanfaat bagi kesehatan cabangnya nanti ke depannya, Pak. Jadi kita sesama branch manager seluruh Indonesia tiap malam kita berkumpul ya, Pak. Kita sharing yang hal-hal yang positif. Misalnya saya dari Bangka ada yang saya nggak ketahui, saya tanya ke cabang-cabang lain sehingga ilmu saya bertambah, Pak. Ya, khususnya terima kasih ya dengan adanya pembekalan BM ini ya, saya nih sangat tertarik ya, karena dari saya yang tidak tahu menjadi tahu, yang jadi bisa, yang nggak bisa jadi bisa. Sangat bermanfaat lah, apalagi khususnya BM yang baru ya seperti saya ini yang mungkin untuk eksperimentasikan ke cabang agar lebih baik. Yang paling menarik itu pertama mungkin ini ya saya dapat kenalan baru, artinya teman-teman baru yang bisa sama-sama di sini, artinya sama-sama baru gitu. Yang kedua, saya bisa memahamin arti leadership, terus kredit, dan secara coaching, konseling itu saya bisa memahamin. Yang tadinya sebelumnya emang saya bisa dibilang masih tahap belajar dan baru memahamin pada saat di LC ini. Saya sungguh senang bisa ikut program pembekalan BM. Di sini kita bisa ketemu sama BM-BM dari seluruh Indonesia, banyak sharing di sini, banyak pengalaman dari instruktur, dari LC, dan bawaan dari HO. Ya, saya merasa senang sekali ya, karena ini awal untuk injak HO. Jadi suatu kebanggaan untuk saya, karena yang dimana selama 12 tahun bekerja di Summit barusan injak HO gitu. Bahwa kita sebagai BM harus memikirkan profit, bukan lagi volume, tapi yang harus kita kejar itu adalah profit dan kestabilan cabang. Pada pembahasan coaching dan mentornya, Pak, dimana sebenarnya kan itu pembahasannya sebenarnya bebas, cuman yang kita ambil pada tema tersebut mengenai permasalahan yang terjadi di cabang, Pak. Jadi mungkin selama ini hal-hal yang belum kita ketahui di cabang, akhirnya kita dapat mencari solusi dan peluangnya dari teman-teman yang lain juga, Pak. Banyak masukan juga dari cabang-cabang yang lain. Risk management, Pak. Itu suatu hal yang jadi patokan tolak ukur kita dalam hal pengambilan keputusan, karena di situ risk management terdapat banyak data-data FID dan semua data-data itu. Dari situ kita bisa menganalisa ke depan, akhirnya mengambil keputusan, Pak. Materi yang paling menarik itu adalah SWOT dengan Pak Dani, karena pengalamannya sungguh tak terduga, sampai malam kami mempelajarinya. Biasanya di kelas itu hanya sampai sore saja, cuman karena materi ini sangat bisa dibilang menantang dan ini sangat berguna buat kami di cabang untuk bisa menganalisa strong dan weakness kami di cabang. Itu, Pak. Saya tertarik mempelajari terkait mengenai SWOT. Di sana berbicara masalah konsep dan strategi.
hal ini bisa kita terapkan di dalam, bukan hanya di dalam lingkungan kerja, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang paling menarik bagi saya, karena ini ilmunya bukan untuk ilmu pekerjaan saja, tapi universal. Bisa saya terapkan di dalam memanage anak saya, keluarga saya, dan lingkungan di sekitar saya. Lebih banyak untuk memberikan training-training ya, artinya memberikan ilmu kepada kita semuanya agar kita bisa memaksimalkan ilmu yang ada dan untuk diaplikasikan di cabang demi kemajuan manajemen. Nah, saran saya kalau boleh jangan hanya sekali, setahun bisa 2-3 kali, lebih baik lagi supaya kita lebih confidence dan lebih kapasitas kita sebagai presence manager itu bisa lebih meningkat ke depannya, seperti itu. Yang saya sampaikan terima kasih sekali ke manajemen SOF yang sudah memberikan pembekalan BM kepada kita. Tentunya pembekalan BM sangat penting sekali, Pak. Kenapa? Karena tanpa pembekalan skill pun tidak bisa jalan tanpa pembekalan. Gitu aja, Pak. Terima kasih.